Ya, kita masih ke episode 43 ya, tentang larangan mengucapkan atas kehendak Allah dan kamu. Dan kita udah bahas di pekan lalu, insya Allah kita akan bahas sedikit aja untuk kumplitinnya. Kita langsung buka aja kajian ini ya. Dan berharap kalian gak ada yang ngantuk di kajian malam hari ini. Kita berusaha ngambil faedah sebanyak mungkin di kajian malam ini, walaupun dengan segala kekurangan Arizal sebagai pemateri dan segala kekurangan kita sebagai yang memang masih belum bisa sempurna ketika mendengarkan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon perlindungan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kalau kalian lagi takut, lagi bener-bener situasi sangat mengerikan, biasanya ngucapin apa? Innalillah. Apa lagi? Coba Rafiq. Lagi takut, lagi kaget, lagi pokoknya serem banget, ngucapin apa? Astagfirullah sih. Astagfirullah. Regan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satria. Subhanallah. Subhanallah. Semua kalian bisa ngucapin, dan itu semua kalimat thayyibah. Itu kalimat yang benar, kalimat yang bagus, dan gak ada masalah sama sekali. Tapi Ain ngajarin satu kalimat atau satu doa yang Nabi SAW ajarkan dalam hadis yang sahih ketika dalam kondisi sangat genting dan menakutkan. Contoh aja, salah satu momen paling menakutkan di zaman Nabi SAW, di masa-masa beliau hidup tuh apa momen paling menakutkan? Salah satunya, ada yang bisa nyebut gak? Yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hah? Iya tadi? Iya? Apa? Perang Badar. Lanjut, perang Badar kata Raffi. Ada lagi yang mau bilang? Perang Uhud. Terus yang paling menakutkan perang Al-Ahzab. Sampai Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, sampai wabalaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Itu tuh sampai nyesek banget. Sampai nyesek. Itu menakutkannya perang Al-Ahzab itu, teman-teman, sampai Nabi kita SAW tuh gak bisa sholat. Sampai Umar kan terus aja memanah sampai bilang, ya Rasulullah, hampir matahari tenggelam, aku belum sholat asar. Kata Nabi, aku juga belum. SAW. Itu menakutkan banget. Walaupun alhamdulillah ujung-ujungnya Allah menolong kaum muslimin lewat beberapa orang kafir yang masuk Islam secara diam-diam. Ada salah satu orang kafir datang ke Nabi SAW, masuk Islam. Kemudian Nabi kita SAW menyuruh orang yang asalnya kafir kemudian masuk Islam jadi sahabat ini untuk mengadu domba antara dua kabilah, sehingga mereka jadinya rapuh gitu kekuatannya. Kemudian ada juga Sofiyah, bibi Nabi SAW, yang berhasil menakuti Yahudi yang mau backstab, dan juga angin topan dan sebagainya. Akhirnya menang dengan izin Allah. Nah, tahu nggak doa yang Nabi kita SAW ajarkan saat lagi genting, saat lagi menakutkan, lagi posisi itu kita bener-bener bener udah otak tuh udah kemana-mana, udah liar. Ternyata doa yang beliau ajarkan, salah satu doanya, bukan kita ngucapin ya Allah lindungi aku, walaupun itu juga benar, kalimat itu juga benar, bahkan ada di dalam Al-Quran. Tapi teman-teman, yang paling awal diajarin adalah kalimat yang terlontar dari Nabi kita SAW adalah apa? Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahu Akbar. Ini doanya, hadisnya sahih teman-teman. Coba sama-sama bareng-bareng ya. Allahumma astur, Allahumma astur, ayo ikutin. Allahumma astur auratina
عوراتنا wa amin وآمن rawatina. روعاتنا. Ya Allah, ini indah banget doanya teman-teman. Ya Allah, tutupi aib-aibku, tutupi aib-aib kami, dan juga amankan rasa takut kami ya Allah. Ketika kita lagi genting, kita lagi banyak masalah, yang kita minta adalah ditutupi aib-aibnya. Apa hubungannya? Lagi perang kok minta diampuni dosa-dosanya? Simple. Pertolongan Allah itu dicabut dari seorang hamba setidaknya karena dua. Satu, karena apa? Karena maksiat. Dua, karena lupa memohon pada Allah. Makanya ketika kita lagi dalam kondisi genting, perang, atau lagi debat, kita lagi diancam, kita ngerasa kalau kita ini berada di atas kebenaran dan dia salah. Pokoknya itu semua, ketika kita berada di posisi yang kejepit, kita tuh minta ke Allah agar Allah tutupi aib-aib kita. Karena dengan ditutupi aib-aib kita, diharapkan Allah tolong kita. Karena ketika kita nggak ditolong, itu tuh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya Umar bin Al-Khattab berkata, aku tuh nggak takut sama musuh. Yang aku takutkan tuh dosa-dosa kalian, wahai tentara kaum muslimin. Begitulah teman-teman yang harus ada di diri kita saat kita lagi takut, saat kita lagi banyak banget masalah. Yang pertama kita minta adalah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, tutupi aib-aibku. Dan Allah pun bahkan mengajarkan ke kita di surah Ali Imran, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu bima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul muhsinin. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Betapa banyak para nabi yang berperang bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Dan mereka itu tidak takut, tidak gentar dengan musuh, nggak lemah. Dan ucapan mereka tuh saat lagi peperangan adalah apa? Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan kami yang melampaui batas. Wa tsabbit aqdamana, ya Allah teguhkan kakiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dari orang-orang kafir. Nah teman-teman, di malam hari ini Rizal ingin ngingetin ke kalian tentang sebuah jadi ingat ya, kita nggak ditolong Allah tuh karena dua ya. Satu karena maksiat, dua karena nggak minta lagi ke Allah, nggak mohon, nggak doa. Jadi kalau udah nggak ditolong tuh ya karena nggak doa, atau karena kita maksiat. Terutama maksiat yang sifatnya hati, maksiat kesombongan. Ingat, kaum muslimin tuh nggak boleh sombong. Dikasih nasihat oleh siapapun harus nerima, walaupun orang yang ngasih nasihatnya masih nggak bener. Ingat nggak gubernur sebuah planet yang ngejek-ngejek surat Al-Maidah? Ingat? Tahu, ingat kan tahun berapa ya Teteh? 2017. Udah lupa gitu. Tahu nggak, salah satu video yang bikin Arizal senyum-senyum adalah ketika dia ngomong itu orang-orang Islam, padahal dia sendiri kan kafir ya. Dia sendiri kafir, tapi dia ngomong itu orang-orang Islam ada yang datang ke kuburan minta-minta ke orang mati, apakah itu nggak musyrik tuh? Masya Allah, nggak musyrik ya. Ente musyrik tapi ngomong ke orang-orang Islam musyrik, yang mereka yang pergi ke kuburan minta-minta ke penghuni kubur, minta-minta ke orang mati. Bener nggak nasihatnya? Benar. Kita doakan semoga masuk Islam gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Wong Abu Jahal aja didoain Nabi SAW masuk Islam, walaupun ujung-ujungnya yang masuk Umar gitu lah. Ya, dan itu beliau juga bisa. Ya, jadi aset besar itu untuk kaum muslimin ya. Karena dengan ketegasannya bisa insya Allah jadi baik gitu. Ya kalau masuk Islam tentunya. Nah teman-teman, kita tahu bab pekan lalu udah kita bahas dan gak mau bahas dengan detail lagi. Nabi kita SAW dan para sahabat itu dinasehati oleh Yahudi. Orang Yahudi bilang, kalian nih orang Islam kenapa ngelakuin kesyirikan? Kalian kalau sumpahnya bukan demi Allah, tapi malah demi Ka'bah. Kan syirik itu, kata Yahudi. Kalian juga kalau ngomong bukan atas kehendak Allah aja, tapi atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad. Akhirnya Nabi SAW menerima nasihat tersebut dan bilang kepada sahabat, kalau mau sumpahnya demi Allah saja. Dan kalau mau mengatakan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Jangan dan kamu.
Jadi gini, misalnya suatu kejadian terjadi, sukses acara, kita jangan ngomong ini semua terjadi atas kehendak Allah dan kamu. Ini semua terjadi atas pertolongan Allah dan kamu panitia. Ini semua terjadi karena bantuan dari Allah dan kamu wahai panitia. Enggak, yang kita bilang adalah ini terjadi atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, kemudian pertolongan kalian. Pakainya kemudian, jangan pakai dan, ya, jangan pakai dan. Oke, itu udah kita bahas dan nggak mau berpanjang-panjang lagi. Paling beberapa poin aja yang pingin kita sedikit naik level. Ini pembahasan yang akan ada di bab 64 kalau nggak salah atau 65 dalam kitab Tauhid. Dan udah nyuruh kalau di sini tuh yang suruh tuh ada berapa orang ya? Regan, udah, Noval, Vega udah nggak ada, Dava, Bintang, Faris kayaknya dulu, Hafiz kayaknya ada. Kayaknya cuma 5 orangan yang udah bikin resumenya, yaitu tentang bab takdir. Ya, itu udah detail. Itu udah dibahas sangat panjang lebar. Masih ingat aja karena yang ngumpulin cuma sedikit gitu ya. Makanya ingat orang-orangnya, dan di sini cuma sedikit, Dava dan lain-lain. Ini kasih tugasnya di tahun 2019, yaitu kalian harus dengerin kajian tentang bab takdir dengan detail dan kalian catat. Alhamdulillah. Nah, cuman sekarang pengen ngasih sedikit spoiler aja teman-teman, biar nanti kalian pas masuk bab takdir nggak kaget-kaget amat ya. Mengenai kehendak, ya, apa sih kehendak teh bahasa Indonesianya? Ya, kehendak teh bahasa Indonesia sinonimnya yang lebih familiar. Keinginan, kemauan, sarwa kene kan. Iya lah gitu, keinginan, kemauan, kemampuan, ya pokoknya gitulah, mirip. Kehendak tuh ya keinginan untuk berbuat itu ya, keinginan yang akan dilakukan atau perbuatan manusia sekaligus ya. Bismillah. Jadi gini teman-teman, saat manusia berbuat, ayat Arizal nih tadi minum, berkehendak untuk minum, terus minum, Bismillah. Nah, dalam kasus Arizal minum dan dalam kasus semua manusia berbuat sesuatu, itu manusia tuh terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Dan Qadariyah ini terbagi jadi 2 ya. Mudah-mudahan kalian masih melek sedikit lah, ini agak susah dikit. Ya sekali-kali kajian tuh agak dinaikin levelnya ya. Qadariyah tuh mereka yang bilang bahwa Allah tuh nggak punya kehendak sama sekali atas hambanya, atas perbuatan hamba. Ya, bahkan Allah nggak tahu sama sekali atas apa yang hamba perbuat. Allah baru tahunya kalau hamba udah berbuat. Contoh gini ya, Regan tadi rubah posisi ya. 5 menit yang lalu Allah nggak tahu Regan mau rubah posisi. Itu kata Qadariyah, kaum Qadariyah jenis pertama. Allah tuh cuma menciptakan dan Allah tuh nggak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di masa depan kita lah. Allah baru tahunya ketika udah terjadi. Nih, Arizal lah kayak gitu. Nah, 5 detik yang lalu Allah nggak tahu bakalan gini. Setelah gini baru Allah tahu. Nah, Qadariyah yang ini mereka tuh kafir, udah jelas kafir, karena bilang Allah nggak tahu. Itu kafir mereka. Ya. Adapun Qadariyah jenis kedua, ini masih yang kelompok nomor 1 ya. Sekali lagi untuk pembagiannya ada berapa? 3. Qadariyah ada 2, tapi yang tadi yang awal dalam pembahasan tentang kehendak itu garis besarnya dibagi menjadi 3 ya, walaupun nanti ada rinciannya banyak lagi. Sebagian ulama membagi Qadariyah itu jadi 12, Syiah 12, Jabariyah 12, Mu'tazilah 12. Liar lah pokoknya kalau udah ngebahas aliran sesat mah pokoknya satu kata, yaitu rada-rada aneh gitu ya. Bukan rada-rada aneh lagi, tapi emang aneh banget. Kayak contoh aja sedikit sebelum kita ngelanjut ke Qadariyah ya. Ada aliran Asy'ari yang mana mereka tuh bilang, ini kalimat yang rada gimana gitu ya, nggak masuk akal. Pisau itu tidak memiliki kehendak dan kemampuan untuk memotong. Namun ketika pisau itu dipakai untuk memotong kue, yang berkehendak untuk memotong itu Allah. Si pisau itu tidak punya kehendak untuk sendirinya memotong. Nah, naonan eta teh? Kata Ustaz Firanda teh ini membingungkan dan bikin kita ketawa-ketawa aja. Karena emang gitu. Kalau aliran sesat pasti mereka tuh bikin teori-teori yang akhirnya malah jadi ngebingungin sendiri. Dan itu Ahlus Sunnah tuh enak teman-teman, menggabungkan antara logik
dan iman. Dan ketika emang logik udah nggak masuk, ya udah iman aja, udah titik. Ya, enak banget jadi Ahlus Sunnah tuh enak. Tapi kaum Qadariyah, kaum Jabariyah, kaum Asy'ariyah, ya Asy'ari itu liar banget. Kenapa? Api itu tidak memiliki kehendak untuk membakar. Ketika api itu kita pakai untuk memasak, maka sebenarnya si api itu sendiri tidak memiliki kehendak untuk membakar, tapi Allah yang ingin. Udah gini, api itu panas. Allah bikin api, Allah ciptakan api emang untuk manasin. Beres. Gitu ya. Dan ketika panas itu terjadi atas kehendak Allah juga, kan simple banget gitu. Ngapain kudu dirinci-rinci begini, liar pisan gitu. Asli. Oke, kita balik ke Qadariyah. Qadariyah jenis pertama bilang Allah nggak tahu. Qadariyah jenis kedua, Allah tahu. Allah tahu perbuatan manusia. Hanya saja Allah tidak memiliki andil dalam berkehendak. Nah, gitu. Kalau kalian bingung nggak apa-apa. Ini kan sekedar spoiler dulu. Jadi ketika Regan misalnya kayak gini mukul, cerk gitu. Itu murni Regan yang mukul. Allah sama sekali nggak ada ikut campur dalam perbuatan Regan mukul kayak begini. Gitu. Ini Qadariyah. Kedua Jabariyah. Kalau Jabariyah kebaliknya. Yaitu mereka bilang semua yang terjadi itu benar-benar perbuatan Allah dan manusia tuh nggak melakukan perbuatan apapun. Jadi manusia itu ibarat boneka mati ya, yang kemudian digerakin. Jadi kalau ada orang yang ngebunuh, kita bilang, kenapa kamu bunuh? Dia akan bilang, saya nggak ngebunuh, Allah yang ngebunuh nih, aku digerakin sama Allah. Gitu. Ada yang zina, kenapa kamu zina? Oh, saya nggak zina, Allah yang bikin aku zina. Dan aku mah cuman hamba Allah yang cuman gerak sesuai dengan bagaimana Allah ngatur saya. Orang semacam ini sebenarnya simple di debatnya. Tahu gimana? Kalau ada orang yang nyuri, potong aja tangannya. Kan nanti dia bakalan nanya, kenapa kamu motong tangan saya? Kan saya nyuri juga Allah yang ngegerakin. Kita tinggal jawab, saya juga motong tangan kamu, Allah yang gerakin gitu ya. Tinggal dibalas aja kayak gitu, simple. Nah teman-teman, itu Qadariyah maupun Jabariyah ini, kalau Qadariyah bilang Allah nggak punya kehendak sama sekali atas perbuatan saya. Kalau Jabariyah sebaliknya, saya nggak punya kehendak sama sekali. Semuanya yang aku perbuat ini Allah yang ngegerakin. Nah kalau Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kita yakin manusia berbuat. Kita yakin ketika kita berbuat, kita melakukannya atas kehendak kita, atas keinginan kita. Namun kita pun yakin semua yang kita lakukan itu terjadi atas kehendak Allah juga. Buktinya ya, anggap, na'udzubillah, ini nggak boleh nganggap gini sih. Tapi ya ini kita ngebahas dari sisi logika aja. Andai aja kita nggak ngomong tentang Allah, terus kita berbuat sesuatu, kita ngerasa saat bergerak tuh ada yang ngegerakin atau emang ngegerak atas keinginan sendiri? Atas keinginan sendiri kan? Dari situ aja kita udah pakai logika, berarti emang kita punya kehendak. Makanya saat kita berbuat dosa, ya tetap yang disalahin kita, walaupun itu terjadi atas takdir Allah gitu. Ya itu sekedar spoiler sedikit aja, nggak mau panjang lebar. Dan kita sudah bahas beberapa poin. Nah faedah yang kita bahas kemarin, yaitu diantaranya adalah dakwah itu step by step. Dimana Nabi kita SAW udah kita bahas pekan lalu, dulu dilarang nggak sumpah demi selain Allah? Awalnya belum dilarang, tapi kemudian setelah Yahudi ngasih tahu ini, akhirnya dilarang untuk sumpah demi selain Allah. Dulu miras haram atau halal? Halal, belum diharamkan, tapi kemudian Allah haramkan. Salah ngomong ya? Belum ya pokoknya gitulah, asalnya halal kemudian diharamkan. Terus ada yang bilang, oke lah, itu kan di zaman Nabi SAW, ayat Quran masih turun. Sehingga oke lah, dulu memang belum haram, kemudian Allah haramkan. Zina dulunya belum haram, tapi kemudian diharamkan. Kalau sekarang kan Quran udah diturunkan semua ya. Jadi udah gak ada lagi perubahan hukum dari halal ke haram, dari haram ke halal, itu gak ada. Yang haram ya udah haram, miras yang haram, zina yang haram. Terus apakah kita ketika dakwah harus step by step juga? Apakah kita harus ngomong ke orang-orang yang masih hobi minum miras, tenang kok, miras masih halal bagi kamu. Nanti kalau kamu udah soleh baru jadi haram. Apakah gitu? Enggak. Hukum tetap tidak bisa dirubah. Miras haram, zina haram, riba haram. Tapi dalam masalah persuasifnya, ngajak orang untuk taubatnya, itu step by step.
Kalau misalnya Regan punya teman yang nggak sholat dan zina, yang pertama kali diingetin apa Gan? Sholat dulu. Masalah zinanya kita tunda dulu. Ya, oke seperti itu. Kemudian ada faedah yang kedua yang pekan lalu mungkin kita belum bahas, yaitu orang yang dengki itu adalah orang yang paling besar jasanya dalam mengoreksi aib-aib kita. Ya, sehingga kalau ada orang yang dengki sama kita, manfaatin mereka untuk ngelihat kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Yahudi kita tahu sangat dengki dengan Nabi SAW dan para sahabat, dan akhirnya mereka sering mengorek-ngorek kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat, yang mana itu pun akhirnya jadi kebaikan kan, setelah dinasehatin mereka nerima. Baik, itu aja materi dari Arizal ya, karena udah bilang pekan lalu Apin bahas lebih panjang di tadabur surat Yusuf. Insyaallah kita akan masuk ke surat Yusuf ya, dari ayat walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Itu ayat berapa ya? Ada yang tahu? Coba lihat ayat 20-an. Oke, baca sambil kalian searching aja sendiri ya, yaitu menjelang Nabi Yusuf diajak zina. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Kita udah bahas di ayat dan walamma balagha asyuddahu, dan ketika Nabi Yusuf tuh udah pada usia yang matang, Allah berikan kepada mereka kepada beliau hikmah, ilmu dan hikmah. Seperti itulah Allah membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita sekarang akan bahas bab ini teman-teman, ayat yang tadi dibaca ya. Boleh AA baca terjemahannya enggak? Soalnya ada kata yang di situ, mau lihat terjemahannya sama enggak dengan tafsirnya. Ma'adzallah. Kalau di sini terjemahannya apa? Ma'adzallah. Ma'adzallah. Oke. Berlindung kepada Allah ya. Gak apa-apa deh. Itu emang kata yang paling deket ya, walaupun itu ada makna yang lebih dalam lagi, tapi nggak mau ngebahas dari sisi katanya terlalu dalam ya. Kita langsung aja ke pembahasan, karena yang kita cari itu bukan pembahasan terlalu rinci tentang bahasanya, kecuali yang bisa menambah tadabur kita ya. Yang kita akan bahas adalah tadabur secara umum, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman. Dan wanita, yaitu Zulaikha ya, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu. Sang wanita tersebut menutup pintu-pintu dan mengatakan, "Hai Talak, marilah ke sini." Nabi Yusuf berkata, "Qala ma'adzallah." Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Lanjutin dulu ayatnya ya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan zina dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan itu pula. Andai Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan dari Yusuf kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Oke teman-teman, akan berusaha untuk membahas ini dan kita coba korelasikan dengan hidup kita. Yang pertama adalah tentang kasus Zulaikha ngajak zina Yusuf. Di sini ada 2 poin penting yang harus kita ketahui ya. Dalam kehidupan, bisa jadi seseorang ada dalam posisi punya dunia, tapi dia
gak selamat dari maksiat. Dan juga ada posisi di mana seseorang tuh taat kepada Allah, tapi Allah tidak menjaganya dari musibah dunia. Ini penting. Ini penting banget. Karena banyak orang yang ketika dia taat kepada Allah, kemudian banyak musibah, dia akan nanya, aku nih salah apa? Aku udah dekat sama Allah, kok Allah timpakan fitnah kepadaku dari teman-teman? Kenapa aku banyak masalah di kantor? Kenapa masalahku nggak kunjung selesai? Kita ngelihat Nabi Yusuf, soleh nggak? Soleh. Tapi Nabi Yusuf ternyata kena musibah nggak? Apa musibahnya? Diajak zina, Nabi Yusuf tetap menolak, kan berarti Nabi Yusuf taat pada Allah. Tapi tetap kena musibah berupa apa? Di penjara. Zulaikha punya dunia. Istri raja, istri salah satu menteri. Kemudian Zulaikha punya apapun yang dia inginkan. Secara duniawinya cantik, tapi tergoda sama maksiat. Dan ini realita kehidupan. Ada orang-orang yang Allah kasih dunia, yang mana kalau kita ngeliat ini enak banget ya, orang punya kayak gitu, bisa enak banget, bisa haji, bisa umroh dan sebagainya. Tapi justru kekayaannya malah dia pakai untuk maksiat. Dikasih dunia, tapi dicabut keinginan untuk taat. Begitupun sebaliknya, ada yang dikasih akhirat yaitu soleh, tapi dunianya diilangin, dunianya dibikin, bahasa kitanya apa? Geprek apa? Lebih formal deh. Bahasanya dibikin apa? Dunianya dibikin hancur lah gitu sama Allah. Dan ingetin terus menerus bahwasanya dunia itu bukan parameter. Dunia bukan parameter. Sehingga gak penting. Gak penting kita soleh kemudian kita jadi enak, atau kita soleh jadi gak enak. Itu gak penting. Yang penting apa? Soleh aja. Gak penting kita punya dunia atau enggak. Yang penting kita taat aja. Jadi kalau kita punya dunia itu gak penting. Yang penting taat. Begitupun ketika kita taat, gak penting dapat dunia. Bisa dipahami gak ini? Tinggal dibolak-balik aja. Orang yang dapat dunia itu gak penting. Yang penting dia tetap berada di jalan Allah. Dan orang yang ada di jalan Allah, gak penting dia jadi lancar usahanya atau jadi kehimpit. Yang penting tetap taat pada Allah. Lihat gak sih bagaimana Allah menjadikan dua manusia ini jadi contoh atas banyak manusia yang tinggal di bumi kita, yang ada di dunia ini, yaitu orang yang Allah kasih dunia, tapi Allah tidak tolong dia dalam perkara akhiratnya, sehingga terjerumus ke maksiat, dan sebaliknya ada orang yang taat kepada Allah, kemudian dunianya dijadiin sengsara, dan sekali lagi itu bukan parameter. Pokoknya kalau dunia tuh, kalau udah ngomong dunia itu bukan parameter. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Jadi mohon mulai sekarang, kalau kita udah taat ke Allah tapi sengsara terus, gak kunjung reda sampai mati, emang begitu takdir kita. Gak usah kemudian mengeluhkan kenapa aku udah taat tapi tetap aja sengsara. Enggak, emang itu jalur hidup kamu. Dan ingat, semakin sengsara di dunia, semakin apa di akhirat? Ringan. Asal kita ridho. Bukankah Nabi kita SAW bersabda, orang yang dulu di dunianya tuh sehat terus, nanti di akhirat tuh pingin kalau seandainya mereka dulu di dunia tuh kulitnya digunting. Saking besarnya pahala orang-orang yang terkena musibah di dunia. Kebayang gak kita yang sehat gini, di akhirat kita ngarep kalau dulu misalnya kena penyakit jantung stadium 4. Atau kena kanker stadium 4. Kan sekarang kita na'udzubillah ya, kalau ngedengar orang kena kanker tuh kita takut banget, serem. Itu sakitnya seluruh tubuh teman-teman, kanker kalau udah menyebar. Kita nggak mau, tapi di akhirat kita justru pingin banget kena penyakit itu. Maka penting untuk ditekankan lagi, dunia itu tidak penting di mata Allah. Kalian dapat dunia, tapi diuji dengan maksiat, berarti kalian sengsara. Hakikatnya itu kesengsaraan yang sesungguhnya. Kalian taat, tapi dibikin sengsara terus sama Allah, gak kunjung reda musibahnya, tapi kalian tetap taat. Itu adalah hakikat kesuksesan. Bahkan itu kesuksesan yang hakiki loh. Ketika seseorang tetap taat padahal dapat musibah banyak, tapi dia tetap taat. Itu kesuksesan hakiki. Karena ketika udah taat, kemudian dikasih nikmat, bisa jadi yang memotivasi dia untuk terus taat adalah karena nikmatnya. Tapi ketika seseorang dikasih musibah tapi tetap taat,
berarti dia tuh udah gak mikirin dunianya, udah gak mikir, yang penting aku taat sama Allah aja udah. Makanya balasan bagi orang-orang yang sabar tuh apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu poin pertama yang harus kita tadaburi dari kisah ini. Kita berada di posisi mana? Kita berada di posisi yang sebenarnya lebih parah. Dunia nggak punya, taat kagak gitu lah. Nah itu harus jadi introspeksi buat kita. Dan poin selanjutnya teman-teman, ini ya Allah dalam banget ketika Nabi Yusuf berkata, in ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Masya Allah. Ketika didesak untuk maksiat, Nabi Yusuf bilang apa? Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Aku bergantung pada Allah. Aku serahkan diriku kepada Allah. Innahu rabbi. Apakah cukup dengan ma'adallah? Enggak. Dilanjut. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Robku. Di sini ulama beda pendapat. Apa yang dimaksud dengan Robku? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi kan, Tuanku. Siapa Tuan teh, Gan? Majikannya. Majikan. Sebagian mufassirin berkata, Nabi Yusuf tuh ngomong Robku, maksudnya majikanku. Al-Aziz itu, Al-Aziz. Tapi sebagian mufassirin berkata, maksud Robku di sini adalah Allah. Dan tafsir yang lebih tepat adalah dua-duanya benar. Nabi Yusuf itu kan fasih, sangat cerdas. Maka penggunaan kata Robku itu bisa sekaligus untuk keduanya. Ketika Nabi Yusuf berkata Robku, yang di diri Nabi Yusuf maksudnya siapa? Allah. Tapi ketika diucapkan Robku, maka yang didengar oleh Zulaikha adalah suaminya gitu. Karena Zulaikha pada saat itu wallahu alam, sejauh yang kita tahu di surat Ghafir kita baca ya bahwasanya kaum Nabi Yusuf itu, kaum dakwahnya di Mesir itu mayoritasnya kafir. Mayoritasnya kafir. Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syak. Jadi semua yang ada di Mesir mayoritasnya itu kafir. Bahkan sampai Nabi Yusuf berada di atas, di puncak pun orang-orang pada tunduk sama Nabi Yusuf nggak tunduk dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara akhirat mereka tetap ngikutin agama mereka yang dulu. Mereka nggak masuk agama tauhid, nggak, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit. Nah, ketika Nabi Yusuf berkata, jadi Nabi Yusuf pertama ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian berkata innahu rabbi ahsana mathwaya, sesungguhnya Robku telah sangat baik kepadaku. Itu terjemahan simpelnya. Seakan-akan tuh gini ya, kalau aku bilang Allah tuh, aku berlindung kepada Allah, dan kamu, ini bahasa kitanya ya biar kalian mudah nih. Kebayang ada Zulaikha, terus Nabi Yusuf berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Udah berlindung kepada Allah, Zulaikha berhenti atau tetap lanjut? Tetap lanjut. Kalau ucapan ma'adallah tuh gak cukup, maka aku lanjutkan dengan innahu rabbi ahsan. Sesungguhnya Robku udah baik sama aku. Dan kalau ucapan Robku untuk Allah ini emang dia tetap juga gak ngena, setidaknya dia harusnya mikir, kalau emang kepada Robku yaitu Allah dia nggak terlalu care, setidaknya kamu care, ingat sama suamimu kayak gitu. Ngerti nggak bahasanya? Kayak gitu teman-teman. Sehingga tafsir dari ulama yang mengatakan Robku adalah Allah dan Robku adalah Tuan alias majikan Nabi Yusuf, dua-duanya benar. Dan itu kalimat yang kalau Nabi kita SAW diberi jawamul kalim, yaitu kalimat yang satu kata atau satu kalimat tapi maknanya sangat luas, sangat bermakna, sangat berbobot, bisa dipahami dari beberapa sisi. Dan kan kalau dipahami dari beberapa sisi bisa benar bisa salah. Ini mah dipahami dari beberapa sisi tapi semuanya benar. Ngerti maksud Ariza? Itu yang dijelaskan oleh para ulama tafsir terhadap ayat ini. Nah teman-teman, ada satu yang harus kita dalami lagi. Ini poin penting banget dari Guru Arizal ketika belajar tafsir ini, yaitu apa? Saat kita menjauhi dosa dan maksiat, alasannya bukan cuman kita takut sama Allah. Saat kita menjauhi dosa dan maksiat, alasan kita bukan cuman karena takut sama Allah, tapi juga karena malu dengan kebaikan-kebaikan Allah. Makanya Nabi Yusuf berkata, innahu rabbi ahsan. Sesungguhnya Robku udah sangat baik kepadaku. Maka pernah gak sih kita saat kita menjauhi dosa,
Kita taruh di hati ini, ya Allah aku takut kepadamu. Lalu kita taruh lagi di hati kita, ya Allah aku malu, engkau udah baik banget sama aku, ngasih segala macam ini, kenapa aku terus maksiat? Coba dia taruh dua rasa itu di hati kita saat kita menjauhi dosa. Aku takut sama Allah dan aku malu. Allah udah ngasih ini semuanya kepadaku, kenapa aku terus maksiat? Nih saya rasa ingin jauh dari maksiatnya tuh akan lebih tinggi teman-teman, akan lebih besar. Itu coba kita sama-sama dengan segala kekurangan kita berjuang untuk ngamalin ini. Dan kita lanjut teman-teman di ayat berikutnya. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud zina dan Nabi Yusuf pun andai tidak melihat burhana rabbih, andai Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan dari Allah, misalnya Nabi Yusuf pun akan cenderung untuk zina juga. Dan di sini perlu menyampaikan kritik kepada, ini kritik ulama ya, kritik ulama lain kepada Ibnu Jarir At-Tabari, karena di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan kalau Nabi Yusuf itu sampai digambarkan pingin banget zina gitu, bahkan sampai diilustrasikan dengan teks ya, dengan teks bukan dengan gambar tentunya, dan itu sangat tidak pantas untuk seorang nabi digambarkan seperti itu, dan itu dikritik oleh para ulama lain ya. Ibnu Jarir rahimahullah, ulama yang sangat besar jasanya, tapi di ayat ini memang beliau keliru menurut banyak ulama. Atau beliau nggak keliru sih, karena Ibnu Jarir itu suka menyampaikan banyak kisah aja tanpa mensohikan. Jadi cuma sekedar ngasih ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, tapi nggak dikasih tahu mana yang paling benernya gitu. Nah itu digambarkan Nabi Yusuf tuh mau banget gitu sama Zulaikha, tapi nggak jadi. Nah di sini ada kalimat Nabi Yusuf andai tidak melihat tanda kekuasaan Allah, niscaya Nabi Yusuf akan jatuh juga ke zina. Ada yang tahu apa tanda kekuasaan Allahnya? Melihat lonceng, melihat cahaya atau apa? Banyak tafsirnya, tapi semuanya gak ada yang sahih. Gak ada yang sahih. Nabi Yusuf tuh ngelihat, kan tadi kata Allah, andai Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, misalnya Nabi Yusuf akan jatuh ke zina tersebut. Apa tanda kekuasaan Allah yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Semua penafsiran semuanya dhaif. Gak ada penafsiran yang sahih. Dan kita pegang itu baik-baik teman-teman. Apa tanda kekuasaan Allah? Apa ayat-ayat Allah yang paling agung yang bisa kita rasakan sih? Apa coba? Ayat Quran. Apa ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling agung setelah Al-Quran? Ciptaannya, alam semesta ini. Masih ingat gak teman-teman? Nabi kita SAW dalam tafsir surah Ali Imran dan juga Al-Baqarah, yang ayatnya awalnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf, itu tuh asbabun nuzulnya, walaupun hadis ini diperbincangkan ulama, tapi kita bisa ambil pelajaran dari asbabun nuzul ayat ini. Orang-orang Yahudi ngomong kayak gini, kami nih Yahudi ada mukjizat, yaitu Nabi Musa bisa apa? Belah lautan. Orang Kristen bilang, kami nih di agama kami, Nabi Isa punya mukjizat, yaitu apa? Menghidupkan orang yang mati. Terus kalian gimana orang-orang Islam? Mana mukjizat kalian? Akhirnya ketika mereka, yaitu Kristen dan Yahudi, menuntut turunnya mukjizat dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW, ternyata Allah menurunkan firman-Nya di surah Ali Imran yang menceritakan tentang keagungan Allah di langit, di bumi, alam semesta ini. Itu kan cukup untuk menjadi tadabur buat kita. Maka teman-teman, penting kita nih gak perlu ngelihat mukjizat dari Allah berupa cahaya atau keajaiban ketika kita lagi banyak maksiat, kita ingin dapat hidayah, kita ingin dapat cahaya, pengen malaikat membisikkan kita, sebagaimana kisah yang pernah kita bahas berulang-ulang, kisah tentang Ibu Agnes yang asalnya itu pendeta Kristen ya, kemudian masuk Islam gara-gara ngedengar ada suara untuk ngebaca surat Yunus. Kita nggak usah ngarep itu semua. Cukuplah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita untuk memberhentikan kita dari maksiat adalah satu apa? Firman Allah. Kedua apa? Keagungan Allah di alam ini. Maka di sini teman-teman, ingin ending ini dengan dua kisah. Ya, kisah yang pertama adalah kisah dari seorang anak yatim.
Bayangin, di sini ada yang dulunya yatim ya, mungkin dari kalian juga yang online ada. Perasaan jadi anak yatim tuh sedih, ditinggal oleh ayah. Kalau yang ayahnya kaya mungkin gak terlalu sedih. Tapi kalau yang ayahnya miskin, setelah jadi yatim, gak dapat uang sama sekali, itu sedih banget. Dan ini kisah nyata teman-teman. Seorang anak yatim yang miskin, ayahnya gak ngasih apa-apa karena emang meninggal dalam kondisi miskin. Anak ini tumbuh tanpa ada uang, sengsara, dan ibunya nikah lagi. Tahu apa yang terjadi setelah ibunya nikah lagi? Ada yang bisa nebak? Ibu ini nikah dengan seorang laki-laki yang mana berarti posisi laki-laki kepada anak ini berarti namanya apa? Ayah tiri atau ayah sambung. Ya. Ayah sambung ini kepada anak tiri tersebut kira-kira baik atau enggak? Dalam kisah yang Ariza akan sampaikan. Baik, super banget. Yang mana sang anak yatim ini yang dulu gak pernah merasakan kebahagiaan waktu sama ayahnya, bukan karena ayahnya gak sayang, tapi karena ayahnya miskin banget. Setelah ibunya nikah lagi sama seorang laki-laki, laki-laki ini menjadi ayah sambung yang sangat penyayang kepada anak sambungnya, ya anaknya, anak tirinya, yang mana itu tuh jadi kayak gak ada bedanya dengan anak sendiri. Sang ayah sambung ini kepada anaknya sangat sayang, dikasih apapun yang dia inginkan, pokoknya kecintaan itu bener-bener klop sampai dia tuh sampai lupa kalau dia punya ayah yang asli gitu loh, yang udah meninggal. Karena saking baiknya ayah sambung tersebut. Sang anak dan ayah sambungnya hidup selama beberapa tahun. Sampai akhirnya kenal dengan salah satu makhluk atau makhluk terbaik Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sang anak dan ayah sambungnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, berlalulah beberapa tahun. Apa yang terjadi teman-teman? Perang terbesar yang pernah dihadiri oleh Nabi kita SAW, yaitu perang apa? Tabuk. Perang Tabuk di mana Nabi kita SAW dengan pasukan yang jumlahnya sekitar 30 atau 40 ribu melawan Heraklik yang jumlahnya 100 ribu dan di Tabuk. Coba kalian Google Map, dari Madinah ke Tabuk tuh berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer. Itu perjalanan jauh dengan medan yang sangat-sangat sulit, panas, musim paceklik. Dan Nabi kita SAW pada saat peperangan Tabuk itu get ready-nya itu nggak main-main. Biasanya beliau kalau mau perang itu nggak mengumumkan secara terang-terangan. Tapi di perang Tabuk beliau umumkan secara terang-terangan agar semua masyarakat ikut dalam donasi. Akhirnya datang, kita tahu bagaimana kisah Abu Bakar ngasih 4.000 dirham. Abdurrahman bin Auf ngasih berapa ukiyah perak. Kemudian Utsman bin Affan ngasih 1.000 dinar. Dan Nabi SAW bersabda tidak akan membahayakan Utsman setelah hari ini. Artinya Utsman mau ngapain pun surga tempatnya. Udah gak mungkin lagi gak selamat. Pasti surga tempatnya Utsman. Kemudian Utsman gak beres setelah dikasih tahu hadis itu, gak beres. Ngasih 100 kuda, ngasih 900 unta. Para sahabat ada yang ngasih 90 wasak kurma. Ada juga sahabat yang cuma ngasih 1 kurma, 1 genggam kurma, 1 mud. Kemudian diketawain oleh orang-orang munafik. Allah gak akan nerima sedekah itu. Dan para sahabat tuh datang bergotong royong, para wanitanya ngasih perhiasan dan sebagainya untuk persiapan perang, teman-teman. Untuk persiapan perang. Sampai-sampai ada sahabat yang datang ke Nabi SAW dan bilang, ya Rasulullah, tolong bawa aku ke peperangan Tabuk. Dan Allah turunkan firman-Nya bahwasanya mereka itu nggak bisa ikut karena emang nggak ada kendaraan, dan Nabi SAW nggak bisa membawa karena emang nggak ada. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Ketika mereka datang ingin ikut tapi nggak ada kendaraan, akhirnya Nabi SAW berkata, aku nggak bisa membawamu. Akhirnya mereka balik sambil nangis karena nggak bisa ikut perang. Teman-teman, ini adalah peperangan yang terbesar persiapannya. Walaupun akhirnya nggak jadi perang karena Heraklik takut, tapi persiapannya begitu besar banget, besar-besaran. Akhirnya sang anak yang yatim tersebut, yaitu tiba-tiba lupa, Umar bin
Sebentar, kalian bisa bawain itu buku itu yang ada di Zaid yang jilid kedua ya. Umair bin Sa'ad kalau nggak salah ya. Maaf ya. Ya. Karena khawatir ketukar, soalnya ada di kisah ini ada dua sahabat yang mirip namanya. Maka sang anak yatim tersebut yang namanya adalah Umair bin Sa'ad, betul, nanya, loh kenapa ya? Ini orang-orang udah ngumpulin semua ini, kok ayah sambungku gak ikutan? Julas nama ayah sambungnya. Kemana Julas? Aku mau pulang mau ngelihat Julas, barangkali dia mau ikut infak dan aku mau bantuin kita. Umair bin Sa'ad pulang menuju Julas, sang ayah sambung tercintanya. Dan Julas lagi jalan keluar. Ayahnya Umair dengan bahagianya ngelihat Julas mau keluar, dikiranya mau infak. Terus ayahnya Umair bilang ke ayahnya, ayah sambungnya, "Oh Julas, engkau mau sedekah untuk peperangan ini?" Dan Julas mengatakan apa? Kalau seandainya Muhammad di atas kebenaran, maka kita ini lebih rendah daripada keledai. Dar! Itu kaget. Umair bin Sa'ad yang sangat cinta dengan ayah sambungnya, yang dua-duanya adalah secara lahiriah muslim, yang ikut sholat bersama Nabi SAW baik-baik aja, karena emang ayahnya baik banget akhlaknya gitu. Gak kelihatan ada kebencian kepada Nabi SAW. Pokoknya baik semuanya, udah ayah yang sangat excellent deh di mata ayah, di mata anak tirinya. Tiba-tiba ngeluarin statement kalau Muhammad berada di atas kebenaran, kita nggak lebih daripada keledai. Di situ benar-benar shock. Umair bin Sa'ad kaget. Wahai ayah, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih aku cintai setelah Nabi Muhammad SAW ketimbang engkau. Tapi hari ini engkau telah mengatakan suatu ucapan yang mana kalau seandainya aku menyembunyikannya dari Nabi SAW berarti aku mengkhianati amanah. Engkau tuh musuh. Kalau aku sampai ngelaporin ke Nabi SAW, aku bisa dosa nih. Aku akan lapor ke Nabi Muhammad SAW atas ucapanmu itu. Coba kebayang nyeseknya teman-teman. Bertahun-tahun dalam kondisi muslim, dalam kondisi ngiranya cinta sama Nabi SAW, ternyata Julas sang ayah sambung ini diam-diam membenci Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan kalimat kekafiran kepada anaknya, di hadapan anaknya tentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umair bin Sa'ad datang ke Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ayah sambungku telah mengatakan, andai engkau berada di atas kebenaran, niscaya aku tidak lebih daripada keledai." Dia mengucapkan kalimat kekafiran. Dan kemudian Nabi kita SAW langsung mengutus seseorang untuk memanggil Julas. Julas dihadapkan ke hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, "Wahai Julas, apakah kamu mengatakan kalimat tadi yang diucapkan oleh Umair bin Sa'ad?" Kira-kira jawaban Julas apa? "Tidak ya Rasulullah, anakku berdusta." Itu teman-teman, Umair udah ngomong yang jujur dan Julas sudah dipanggil, giliran dipanggil di hadapan Nabi SAW, Julas nggak ngaku. "Enggak, aku nggak ngatain kalimat itu." Itu Umair langsung nangis, cuma bisa nangis dan berharap, "Ya Allah, turunkan ayat yang bisa menerangkan kekafiran ayah sambungku, ya Allah. Turunkan ayatmu yang bisa menerangkan kekafiran ayahku." Dan akhirnya Julas nambah lagi, "Hai Umair, wahai Rasulullah SAW, kalau engkau mau, aku berani sumpah. Mari kita saling bersumpah. Aku sumpah demi Allah bahwasanya aku tidak mengucapkan kalimat tersebut." Dan Umair juga sumpah demi Allah, "Aku berani sumpah demi Allah." Akhirnya teman-teman, Umair bin Sa'ad yang awalnya ingin melaporkan kekafiran ayahnya, kemunafikan ayahnya, akhirnya berbalik. Sahabat Nabi SAW ngeliatin Umair dengan pandangan, kok Umair dusta sih? Kok Umair gak tahu balas budi kepada ayahnya sih? Udah ayahnya baik banget ngegantiin ayah aslinya, kok sekarang malah berbuat kayak gitu, bohong atas nama ayahnya. Itu teman-teman coba kebayang nyeseknya Umair bin Sa'ad di hati beliau. Nyesek banget. Nyesek. Udah gak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Tapi pada saat itulah teman-teman,
pada saat kondisi sangat menyeramkan. Dan kita tahu, lihat, Umar bin Sa'ad ada di dalam kondisi benar apa salah? Benar. Tapi ternyata dapat musibah nggak? Dapat. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berada di atas kebenaran, kemudian kena musibah di penjara. Umar bin Sa'ad berada di atas kebenaran, tapi kena musibah berupa apa? Para sahabat akhirnya ngeliatin, melototin. Dan Umar bin Sa'ad gak bisa ngapa-ngapain. Udah, gak ada yang bisa menolong aku kecuali Allah. Dan pada saat itu pula Nabi SAW tiba-tiba tertunduk dan turun firman Allah. Pada saat itu udah selesai. Gak ada lagi yang bisa berdusta. Dan Allah turunkan firman-Nya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Itu teman-teman, langsung Allah dari atas arsy-Nya menurunkan firman-Nya yang bunyinya adalah mereka bersumpah bahwasanya mereka tidak mengatakan kalimat kekafiran tersebut, padahal mereka telah mengucapkan kalimat kekafiran tersebut. Singkat ayat ini langsung kepada kesimpulannya. Allah berfirman tentang Julas yang berbohong itu, dan Allah berfirman kalau mereka taubat itu lebih baik bagi mereka. Tapi kalau mereka nggak mau tobat, niscaya akan Allah siksa mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak punya penolong, pelindung kecuali Allah. Itu teman-teman, ketika turun ayat itu, Julas langsung berlinangan air mata. Langsung nangis sang munafik ini dan berkata, ya Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, aku telah berdusta. Aku berdusta dan anakku benar, dia yang jujur, aku yang dusta. Aku tobat kepada Allah. Ya Rasulullah, aku tobat kepada Allah. Semoga Allah terima tobatku. Dan pada saat itu pula sang anak langsung memeluk ayahnya. Bahagia banget. Karena ayahnya tobat dari kemunafikan. Dan setelah itu Julas teman-teman setiap kali ingat sama Umar selalu berkata, ya Allah, semoga Allah memberi pahala kepada anak tiriku yang telah menyelamatkan aku dari kekafiran. Ini yang kita penting teman-teman, yang kita butuhkan. Kita nggak butuh mukjizat. Kita nggak butuh mukjizat baru, keajaiban baru untuk berhenti dari sebuah kemaksiatan. Kita hanya butuh firman Allah yang kita tadaburi, sebagaimana Julas pun bisa nangis. Ketika diturunkan ayat Allah tersebut, kita bisa nggak sih? Saat kita lagi ingin maksiat, kemudian kita ingat dengan firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, Allah akan kasih 2 surga. Ketika kita lagi mau maksiat, kemudian kita langsung ingat firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan maksiat karena dia takut kepada Allah, maka bagi mereka surga sebagai tempat tinggal. Bisa nggak kita kayak gitu? Bisa nggak kita menghayati firman-firman Allah tersebut, hayati di hati, kemudian itu membuat kita berhenti dari maksiat? Sungguh kita nggak butuh keajaiban sebagaimana orang Yahudi dan Kristen. Kita hanya butuh firman Allah yang sudah diturunkan. Kita hayati dengan lebih dalam. Dan satu lagi teman-teman tentang Thabit bin Qais. Beliau ini orang yang sangat fasih. Omongannya sangat lantang, sangat besar, dan sangat dicintai oleh Nabi SAW. Suatu saat turun ayatnya di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Jangan memanggil beliau dengan panggilan seperti kamu memanggil satu sama lain. Nanti amal kalian bakalan lenyap. Itu ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais yang asalnya itu sangat ceria, lantang kalau ngomong, bahagia, orator di depan orang banyak. Tapi ketika turun ayat ini, itu Thabit langsung diam di rumah sambil nangis dan mengatakan apa? Thabit bin Qais adalah penghuni neraka. Thabit bin Qais adalah penghuni neraka. Thabit bin Qais adalah penghuni neraka. Karena aku suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad SAW. Bayangin ayat itu, ayat surah Al-Hujurat. Satu ayat turun bikin Thabit langsung murung, nangis. Dan bilang aku ini penghuni neraka. Dan Nabi SAW kan nanya gitu ke sahabat lain, ke Sa'ad bin Mu'az. Oh ya Sa'ad, di mana tuh Thabit bin Qais? Kenapa nggak kelihatan? Kenapa nggak ada Thabit bin Qais?
Akhirnya saat nanya, oh ya Thabit, kenapa kau nggak datang? Kenapa kau murung banget di rumah, lagi sakit apa? Dan Thabit bin Qais berkata, telah turun ayat di surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengangkat suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kamu memanggil beliau dengan panggilan seperti manggil ke teman aja. Nanti amal kalian lenyap. Dan aku termasuk orang yang suaranya lebih tinggi dari Muhammad SAW. Amalku lenyap, aku penghuni neraka. Dan ternyata teman-teman, setelah beliau bilang aku ahli neraka, Nabi SAW malah beliau apa? Sambil tersenyum, sambil bahagia dan mengatakan bahkan Thabit bin Qais adalah penghuni surga. Allahu Akbar. Lihatlah teman-teman, kriteria penghuni surga tuh gini. Gak ada yang kepedean, gak ada yang ngerasa udah soleh. Kita ngeliat semua kisah orang yang udah dijamin surga, semuanya takut sama Allah, semuanya gak ngeremehin dosa, semuanya terus malu sama Allah atas maksiat yang mereka lakukan. Maka ambillah pelajaran teman-teman dari kisah ini tentang Nabi Yusuf. Sekali lagi ulang, qala ma'adzallah innahu rabbi, aku berlindung kepada Allah. Sehingga ketika kita maksiat, kita takut sama Allah, kemudian kita juga malu atas kebaikan yang Allah kasih ke kita. Semoga ketika kita baca surat Yusuf, kita bisa hayati ini, sehingga itu jadi ketakwaan di hati kita, insya Allah. Itu aja dari Arizal. Semoga Allah maafkan kita semua atas kekurangan kita. Silakan teman-teman yang barangkali punya pertanyaan, bisa ditanyain ya di 6 menit insya Allah. Oke. Ya baik. Ya. Ya. Kalimat jelas, seandainya Muhammad di atas kebenaran, niscaya kita nggak lebih baik daripada keledai. Niscaya kita lebih rendah daripada keledai, ya. Itu kalimatnya. Sisi penghinaannya dari mana? Oke, pertama, seandainya Muhammad di atas kebenaran, itu adalah kalimat yang udah kekafiran, ya. Karena kita nggak boleh ngomong Nabi Muhammad seandainya Muhammad di atas kebenaran. Kalau ngomong seandainya berarti beliau nggak benar kan, ya. Paham dari sisi itu. Kemudian niscaya aku lebih rendah daripada keledai. Maksudnya apa? Aku, kok bisa-bisanya orang kayak aku beriman sama itu Muhammad gitu. Kok bisa-bisanya orang kayak aku beriman kepada Muhammad itu? Bodoh banget, kayak keledai gitu. Jadi di sini kalimatnya adalah beliau mengatakan bahwasanya perbuatan dia yang beriman kepada Muhammad itu tidak lebih dari keledai, yang mana keledai itu hanya ngekor aja, hanya ngikut. Bisa dipahami nggak? Ini emang agak susah ya. Kalimatnya, ya, seandainya Muhammad di atas kebenaran, saya kita nggak lebih baik dari keledai. Iya, jadi karena Muhammad nggak ada di atas kebenaran, makanya kita ini lebih baik dari keledai. Tapi kalau kita beriman pada Muhammad, seandainya Muhammad, emang di sini kalimatnya agak susah ya untuk ngejelasinnya. Tapi intinya adalah yang jadi penekanan adalah ngapain beriman kepada Muhammad yang nggak benar itu? Kita nih beriman cuma ngikut-ngikut doang, cuma ngekor-ngekor doang kayak keledai gitu. Ya, semoga dipahami. Kenapa di beberapa ayat menggunakan alam taro? Tidakkah kamu melihat? Padahal Nabi SAW belum tentu melihat kejadiannya. Semisal Al-Fil tentang tahun gajah, tentu Nabi nggak melihat. Ya Allah, itu dibahas kok lupa ya. Udah pernah ngedenger tafsirnya. Nanti mudah-mudahan pas lagi pembahasan alam taro di surah Al-Fil nanti bisa jelasinnya. Itu udah belajar 3 bulanan yang lalu, tapi tiba-tiba ngeblank ya. Semoga Allah maafin Arizal. Bolehkah berdoa dalam hati dengan hanya menundukkan kepala sambil, karena habis briefing selalu kayak gitu? Baik. Jadi teman-teman, kalau lagi banyak orang ya, kita ingin doa, sedangkan kalau doa itu akan menimbulkan ya nggak enak aja, kita tiba-tiba komat kamit mulut gitu ya. Dimana orang-orang nanti malah jadinya nanya ke kita. Akhirnya yang asalnya mau doa malah jadi apa? Ngobrol gitu. Maka ya boleh, yang kita lakukan adalah ngarep di hati ya, ngomong di hati. Itu namanya zikir hati. Zikir hati itu sangat penting. Sebagaimana sekarang kalian lagi kajian, kalian ngedengerin Arizal di telinganya, tapi kalian di hati ngomong gini, ya Allah, jadikan kajian ini menjadi sebab aku diampuni dosa-dosanya, menjadi sebab aku mudah masuk ke dalam surga. Nah, itu namanya zikir hati. Dan zikir hati itu sangat baik untuk membuat kita semakin tunduk pada Allah ya. Walaupun nanti ketika emang momennya lagi pas, kita ucapkan di lisan. Oke. Bagaimana jadinya hukumnya kalau 2 menit lagi ya? Kalau bekerja di perusahaan asuransi syariah atau bank syariah, apakah lebih baik dihindari atau gimana? Kalau asuransi syariah jelas nggak ada masalah.
Tapi kalau bank syariah secara umum halal kecuali di akad-akad yang masih ada masalah. Ya, kecuali di akad-akad yang masih bermasalah. Nah, kita jangan pegang di akad yang masih bermasalah tersebut. Oke. Sebenarnya contoh deh. Tapi sebenarnya akad bermasalah ini pun masih ada khilaf ulama. Sebagai contoh, pernah ngobrol sama customer service BSI, ya. Dan itu masya Allah beliaunya juga sangat terbuka kok ya. Kan beliau menawarkan silakan kalau mau ini nyicil emas gitu, jual beli emas dengan cara nyicil. Terus bilang, oh gak boleh, emas itu kalau beli harus kontan, harus cash, nggak boleh nyicil. Nah kemudian pihak BSI mengatakan, oh iya memang Nabi SAW melarang untuk membeli emas dengan cara cash. Tapi itu kan pada saat itu ilatnya emas itu apa? Alat tukar kan, alat tukar uang kan ya. Sedangkan di Indonesia boleh nggak jual beli dengan pakai emas, bayarnya pakai emas, boleh nggak? Beli misalnya beli rumah dengan bayaran 1 kilogram emas, boleh nggak? Dilarang secara hukum resminya. Makanya emas bukan lagi menjadi alat tukar, kata orang-orang BS itu gitu. Oh gitu ya. Iya, tapi saya masih cenderung untuk nggak ngebolehin. Karena oke lah di Indonesianya mungkin nggak boleh ya untuk jual beli emas, misalnya beli barang dengan emas. Kalau emas hanya bolehnya dibeli dengan uang gitu. Tapi secara hukumnya itu nggak berubah. Emas masih harus dizakati. Ya nggak sih? Emas masih harus dizakati. Walaupun emasnya nggak diperjualbelikan. Paham ya? Sedangkan kalau misalnya emas itu bukan lagi alat tukar, alias emas itu menjadi komoditas. Kalau komoditas itu apa aja sih? Beras ya, kayak gitu, itu kan komoditas ya. Kalau emas itu dirubah menjadi komoditas, kalau emas dianggapnya sebagai komoditas, berarti emas nggak perlu dizakati. Itu kan? Nah makanya karena emas tetap wajib dizakati, maka hukumnya tetap sama. Walaupun di Indonesia nggak boleh jual beli dengan emas, tapi tetap aja emas itu adalah alat tukar, sehingga nggak boleh beli emas dengan cara nyicil. Kalau beli emas dengan cara nyicil itu jadinya riba nasiah, ya riba nasiah, dia itu nggak boleh. Mudah-mudahan kalian paham ya ini. Maaf kalau rada-rada ngejelimet. Oke, kalimat selanjutnya jadinya oke. Asy'ari dan Maturidi itu itu pembahasannya nanti ya teman-teman. Muhammad nih udah jelas ngaco. Kalau udah ngaco tapi kita masih aja beriman, berarti kita bodoh sebodoh keledai. Nah itu dia yang maksud Arizal. Maaf kalau tadi ngejelimet. Jadi kalimat Julas tadi itu kalau mau dibahasakan dengan yang lebih modern, Muhammad nih udah jelas ngaco. Kalau udah ngaco tapi kita masih aja beriman, berarti kita sebodoh keledai gitu. Bagus banget. Bukan kalau orang yang anak-anak pendidikan mah rata-rata bisa gitu ya. Bisa ngebahasain dari bahasa kitab dibahasa kitain. Nah tadi karena ditanya langsung ditunjuk itu disodorin, makanya jadi gagap untuk ngejelasinnya. Apakah lebih baik keluar OSIS lalu iman terjaga atau lanjut OSIS tapi iman jadi futur? Si Aziz nih pertanyaan yang sangat di pinggir jurang ini ya. Nanti malah diprotes sama OSIS. Jadi gini ya, sebenarnya masalahnya bukan OSIS, MPK dan sebagainya. Bahkan jadi anak rohis pun bisa turun iman. Ketika kapan? Ketika anak rohis mayoritasnya akhwat dan gelis-gelis kabeh gitu aja, cantik-cantik semua. Itu bisa turun iman. Nah jadi ini ada yang namanya manajemen resiko ya, kalau nggak salah istilahnya. Jadi silakan, tiap orang tuh beda, nggak bisa disamakan setiap orang. Sebagai contoh aja ya, nggak apa-apa ya kan ya, jadi contoh ya. Ini Regan itu jadi ketua Rohis Unpad FK ya, FH ya. Itu insya Allah jadi yang terbaik buat Regan, walaupun memang jadi sibuk rapat dan sebagainya. Tapi dakwah bisa jalan, bisa menyisipi dakwah-dakwah yang sahih gitu ya ke dalam FH Unpad. Itu tuh udah nilai yang positifnya besar banget, walaupun harus berkorban. Mungkin ada pengorbanan berupa iman ngedon karena sering banyak waktu untuk rapat, tapi impactnya juga lumayan gitu. Mungkin nggak kerasa sekarang, tapi setidaknya udah ada ikhtiar untuk memasukkan dakwah yang lurus kepada fakultas dan sebagainya. Itu tuh udah kebaikan yang luar biasa banget. Tapi ada juga momen dimana kita nggak bisa ngapa-ngapain, ada. Nah, kalian lebih paham tentang kondisi kalian, sehingga nggak bisa bilang kamu keluar dari OSIS atau kamu nggak keluar dari OSIS. Itu kamu jujur ke dirimu sendiri, Aziz. Ya, kalau seandainya sampai benar-benar iman tuh kurang banget, saya jadi nggak bisa kajian, jadi nggak enak. Dan kalau saya tetap berlanjut di sini bertahan, mungkin nggak akan ada perubahan sama sekali. Yang ada adalah saya yang ke bawah dan akhirnya lebih memilih keluar. Selamat.
selamat. Dan kalau misalnya masih tetap ada di dalam OSIS sambil berusaha ngajak teman-teman lain untuk setidaknya tuh kayak dulu ya, ketua OSIS, ketua ROHIS, ketua MPK, tiga-tiganya menduduki jabatan yang sangat baik di DKM di ROHIS. Jadi anak ROHIS ya, ketua ROHIS mau udah jelas ketua ROHIS. Ketua OSISnya adalah salah satu petinggi ROHIS juga. Ketua MPK-nya salah satu petinggi ROHIS juga. Itu Masya Allah. Di tahun tersebut yang namanya kebijakan-kebijakan tuh bener-bener dideketin kepada Islam semua. Dan dipersedikit kemaksiatannya. Nah itu karena kan saling bersinergi gitu loh. Antara orang-orang tuh semuanya bareng gotong royong untuk menjaga keimanan. Bahkan sampai ada di ROHIS di salah satu SMA Bandung, OSIS maaf. Itu ada bazar yang mana bazar ini sering terjadi banyak banget kemungkaran, dan kemungkaran terparahnya adalah apa? Bukan zina. Zina tuh masih mending, bukan mending ya, dosanya besar, tapi dibandingin kesyirikan pawang hujan itu kan musyrik. Ini karena ketua OSISnya teguh sama ketua ROHIS sama kepala sekolahnya saling bersinergi, mereka semua sepakat gak boleh ada bazar tahun ini. Dan benar gak ada bazar, ancamannya nyawa. Diteror. Wah itu apalagi kepala sekolahnya juga sampai mobilnya di vandalis ya, vandalisme, pokoknya dicoret-coret, dibilang dasar teddy bear, oh kayak gitu lah pokoknya. Diajak habis-habisan tapi tetap kuat gitu. Itu salah satu kepala sekolah yang favorit Arizal. Beliau kalau lagi ceramah khutbah Jumat tuh gayanya sebagaimana gaya Nabi SAW, sambil teriak-teriak merah dan benar-benar menggetarkan hati atas izin Allah. Nah jadi gitu ya Aziz ya, silahkan lihat sendiri gimana kondisimu. Itu aja teman-teman. Besok jangan lupa kajian di kajian fikih, kita masih masuk bab sholat ya, jangan sampai ketinggalan. Insyaallah jam 5.30. Dan pekan depan insyaallah kita lanjut di pembahasan kitab Tauhid bab 44. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain kau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.